Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai khalifah Allah di bumi ini, mempunyai rasa cinta itu wajar. Namun, jika rasa cinta itu ditujukan kepada laki-laki yang sudah beristri, itu merupakan hal yang tidak wajar dan tidak dianjurkan di dalam Islam. Karena secara tidak langsung, hal tersebut hanya akan menyakiti hati istri jika ia tahu. Berbeda halnya, seorang laki-laki yang sudah beristri dan ingin menikahi perempuan lain hanya untuk menjaga harkat dan martabatnya, yang di sisi lain istrinya juga mendukung dan menyetujui. Itu lain cerita. Tapi jika dipikir-pikir, wanita mana yang rela suaminya berbagi cinta dengan wanita lain? Seperti apakah hukum Islam tentang mencintai suami orang? Hukum dalam Islam mencintai suami orang. Cinta menurut Islam merupakan hal yang dihalalkan asal bisa mengendalikannya dan tidak memberikan cinta tersebut secara berlebihan. Karena cinta paling besar sudah selayaknya hanya kepada Allah. Karena semua yang berlebihan itu sangat dilarang dalam Islam. Mencintai suami orang dalam Islam itu bisa berujung pada zina, karena hal tersebut didasari dengan hawa nafsu. Contohnya zina mata, karena setiap bertemu selalu ingin menatapnya lebih lama dan tidak ingin berpaling dari pandangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam kitab Al-Zawajir an I'tiraf Al-Kabair oleh Imam Al-Haythami dijelaskan, perilaku ataupun tindakan yang memicu rusaknya pada hubungan seorang suami dengan seorang istri ialah sesuatu hal yang bisa dikatakan haram hukumnya karena tindakan tersebut termasuk dosa besar. Mengenai pernyataan yang dikutip tersebut, dalam hadis lain juga menjelaskan, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari Tuhannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami." Kemudian beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami menceraikan wanita lain yang menjadi istrinya dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya sesuai dengan kedudukan wanita dalam Islam." Kemudian hal-hal yang bisa dianggap bisa merusak hubungan, seperti halnya wanita yang sudah dibutakan oleh cinta. Tidak sedikit wanita yang melakukan tindakan yang tidak terpuji sebagai berikut.
Yang pertama, wanita melakukan guna-guna dengan bantuan dukun atau paranormal. Ini merupakan suatu perbuatan syirik dalam Islam yang pada dasarnya sangat dibenci oleh Allah karena telah menduakannya di kalangan masyarakat, bahwa perbuatan ini sudah tidak asing di telinga dengan meminta bantuan paranormal untuk memikat hati suami orang lain. Itu termasuk dosa besar. Dalam hadis lain menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat berkata, "Ya Nabi, ada kalanya mereka meramal sesuatu dan ternyata benar." Kemudian beliau Rasulullah menjawab, "Itu adalah sesuatu yang didengar oleh jin, kemudian dibisikkannya kepada para walinya, dan mereka mencampurnya dengan 100 kebohongan." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, merancang fitnah. Bahwa perbuatan seperti ini sudah banyak dicontohkan pada tayangan-tayangan televisi yang berguna untuk mengingatkan serta memberikan pesan moral agar tidak melakukan tindakan yang kurang baik. Merancang dan merencanakan pertemuan untuk menunjang perbuatan fitnah ini memang sangat berbahaya, karena fitnah dalam Islam sudah jelas dilarang. Banyak wanita yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan laki-laki yang dicintainya, bahkan suami orang sekalipun. Wanita yang seperti ini tidak patut untuk dicontoh. Ingatlah, setiap perbuatan yang dilakukan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengawasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka nyatalah bahwa tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah dan mendustakan sebaik-baik saja kebenaran itu disampaikan kepadanya." Bukankah telah diketahui bahwa dalam neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Quran Surah Az-Zumar ayat 32. Maukah aku beritahukan kepadamu kepada siapakah setan-setan itu selalu turun? Mereka turun ke tiap-tiap pendusta yang berdosa, yang mendengar sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh setan-setan itu, sedangkan kebanyakan beritanya adalah dusta. Quran Surah Asy-Syura ayat 221-223. Yang ketiga, memfitnah dan memaksa untuk dinikahi. Perbuatan yang seringkali dilakukan oleh wanita dengan cara menjebak seorang pria dalam rangka memuluskan semua rencananya agar bisa menekan suami orang untuk menikahinya. Itu termasuk perilaku yang sangat tidak terpuji, karena hal ini sudah pasti akan merusak hubungan pernikahan seseorang. Terlebih lagi jika sang istri mempercayai tindakan jebakan tersebut. Dengan melakukan perbuatan ini, wanita akan tampak tidak mempunyai harga diri dan merendahkan dirinya sendiri. Masih banyak calon imam di luar sana yang jauh lebih baik dan pantas untuk mendampingi. Kenapa harus suami orang yang dikejar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fitnah itu besar, dahsyat dari melakukan pembunuhan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Dan yang keempat, mendoakan hal-hal yang buruk. Berdoa hal keburukan untuk orang lain tidaklah baik. Doa yang buruk juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain adalah istilah yang tepat untuk hari ini. Sudah bisa ditebak, wanita yang mencintai suami orang lain pasti ia akan memanjatkan doa agar hubungan rumah tangga orang tersebut rusak, bahkan berujung pada perceraian.
sehingga ia akan berpeluang besar untuk mendapatkan cinta dari suami orang tersebut. Pahami juga mengenai perceraian menurut Islam, agar Anda yang berminat merusak hubungan rumah tangga orang lain bisa mengurungkan niat yang tidak baik tersebut. Karena laki-laki single lain masih banyak yang lebih pantas menjadi pendamping Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia mendoakan untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surah Al-Isra ayat 11. Jika sekiranya Allah menyegerakan doa keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Quran Surah Yunus ayat 11. Kemudian yang kelima, wanita yang melakukan tindakan merayu. Wanita yang hobi merayu itu sama halnya merendahkan dirinya sendiri di hadapan laki-laki, karena berkesan wanita murahan dan tidak mencerminkan wanita yang solehah, yang selalu menjaga setiap perilaku yang sudah dilakukan, terlebih lagi pada lawan jenis yang bukan muhrimnya. Ini sudah menjadi kewajiban bagi wanita, supaya bisa menjaga tindakan ataupun perilaku, agar tidak termasuk pada golongan wanita yang tidak baik. Yang keenam, berkomunikasi yang berlebihan dengan suami orang. Zaman sekarang ini sangat dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi, seperti halnya komunikasi yang sangat mudah untuk dilakukan. Pesan singkat seperti WhatsApp dan media sosial lainnya sangat menunjang komunikasi digital. Hal ini justru seringkali disalahgunakan untuk perbuatan yang kurang baik. Contohnya, digunakan untuk menggoda suami orang lain dengan mengirimkan pesan secara berlebihan, dengan harapan akan mendapatkan balasan. Jika sang istrinya yang membaca, pasti akan timbul kesalahpahaman yang bisa memicu keretakan dalam rumah tangga. Sahabat beriman, berikut berbagai pendapat yang disampaikan oleh para ulama sebagai acuan dan sumber landasan kita mengenai permasalahan hukum mencintai suami orang dalam Islam. Dan kita bisa melihat pendapat-pendapat ulama tersebut. Yang pertama adalah pendapat ulama Syafi'i. Pendapat dari ulama Syafi'i bahwa seorang wanita yang suka mengganggu, bahkan memang secara sengaja merayu suami orang, selanjutnya merusak rumah tangga pria tersebut, maka diperbolehkan terhadapnya untuk meminta dinikahi, yang apabila pria tersebut sudah berstatus cerai dengan istrinya. Namun, perilaku ini bisa dikategorikan dalam tindakan fasik dan juga maksiat. Wanita seperti ini akan menanggung dosa yang sangat besar dan wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, pendapat ulama Hanafi. Pendapat dari ulama Hanafi pada dasarnya sama dengan pendapat ulama Syafi'i, bahwasanya wanita itu boleh minta dinikahi oleh lelaki beristri, tapi setelah lelaki tersebut sudah resmi berpisah dengan istrinya. Namun, perlu disadari dan dipahami mengenai perbuatan tersebut. Pasti akan ada balasan dan hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta wajib untuk dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena perbuatan tersebut tergolong hina, dan perbuatan itu adalah seburuk-buruknya dari perbuatan buruk lainnya. Yang ketiga, pendapat ulama Maliki. Menurut pendapat dari ulama Maliki, justru beda dari kedua ulama Syafi'i dan Hanafi. Karena menurut beliau, apabila ada seorang wanita yang dengan sengaja melakukan tindakan yang memicu perceraian terhadap rumah tangga orang lain, kemudian ia meminta untuk dinikahi oleh lelaki
yang statusnya sudah bercerai tersebut, maka bisa dikatakan haram pernikahannya. Hal ini disertai dengan alasan yang masuk akal, karena adanya tindakan yang mengambil jalan tidak baik yang sudah dilakukan dengan cara merusak hubungan rumah tangga orang lain. Sahabat beriman, kita dapat ambil kesimpulan bahwa mengenai hukum mencintai suami orang dalam Islam yang sudah dijelaskan secara detail dan dikemas dengan baik, diharapkan bisa membantu memudahkan Anda untuk mempelajari serta memahaminya lebih dalam lagi, sehingga layak untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.